Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putri Yuliantari, NIM H922190047 dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Berikut penjelasannya. Yang pokok bahasan yang akan kita bahas nanti yaitu yang pertama, pengertian ikatan kimia, yang kedua, peranan elektron dalam ikatan kimia, yang ketiga, macam-macam ikatan kimia. Di sini macam-macam ikatan kimia ada 5. Yang pertama, ikatan ion, kedua, ikatan kovalen koordinasi, yang ketiga, ikatan kovalen polar, keempat, ikatan kovalen nonpolar, dan yang terakhir, yang kelima, ikatan logam. Pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian ikatan kimia. Pengertian dan konsep ikatan kimia. Yang pertama, ikatan kimia merupakan interaksi antar atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul dengan cara salah satu molekulnya melepas elektron dan salah satu molekul lainnya menerima elektron. Penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu pasangan elektron yang berikatan. Ikatan kimia menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk molekul, senyawa, ataupun ion. Ikatan kimia merupakan daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Pokok bahasan yang ketiga, kita akan membahas peranan elektron dalam ikatan kimia. Peranan elektron dalam ikatan kimia menurut Lewis atau teori oktet, yaitu tujuan terjadi ikatan adalah untuk mencapai kestabilan dari suatu atom tersebut. Tandanya suatu atom itu akan stabil jika elektron valensinya berjumlah 2 atau 8. Atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil, seperti gas mulia terdekat yang memiliki susunan yang berjumlah 8 elektron pada kulit terluarnya, atau kita sebut oktet, kecuali helium, karena helium memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya, atau duplet. Berikut kecenderungan unsur melepas atau menerima elektron. Yang pertama, kita akan membahas melepas elektron. Kecenderungan melepaskan elektron terjadi pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi relatif kecil atau bersifat elektropositif. Atom unsur logam cenderung melepas elektron valensi sehingga membentuk ion plus X, di mana X tersebut nomor golongan utama. Berikutnya, atom-atom melepaskan elektron agar elektron valensinya menjadi 8 atau oktet, atau agar elektron valensinya menjadi 2 atau duplet, seperti gas mulia pada golongan 8A. Atom yang melepas elektron dari golongan 1A dan 2A ada sebagai berikut. Golongan 1A, elektron valensinya berjumlah 1, sehingga ia melepas 1 elektron dan membentuk ion plus 1. Contohnya, litium plus, natrium plus, dan kalium plus. Untuk golongan 2A, elektron valensinya berjumlah 2, yaitu melepas 2 elektron dan membentuk ion plus 2. Contohnya seperti magnesium plus 2, kalsium plus 2, strontium plus 2, barium plus 2, dan radium plus 2. Berikutnya yaitu menangkap elektron. Untuk mencapai kestabilan dengan menangkap elektron dilakukan oleh unsur non-logam, karena unsur non-logam mempunyai afinitas elektron atau keelektronegatifan yang relatif besar atau bersifat elektronegatif. Atom-atom akan menyerap atau mengikat elektron untuk memiliki elektron valensi agar memiliki elektron valensi berjumlah 8 atau 2, seperti pada gas mulia golongan 8A. Atom-atom yang menangkap elektron yaitu berada pada golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Ini contoh dari melepas elektron dan menerima elektron. Yang pertama ini melepas elektron ada natrium dan magnesium. Natrium di situ nomor atomnya 11 dan itu konfigurasi elektronnya 281. Di sini ion natrium melepas 1 elektron sehingga menjadi ion Na+. Yang kedua magnesium. Magnesium memiliki nomor atom 12. Di sini konfigurasi elektronnya menjadi 282. Di sini dia akan melepas 2 elektron sehingga ia akan membentuk ion magnesium plus. Berikutnya, contoh menerima elektron. Contoh menerima elektron ada fluor, oksigen, dan nitrogen. Untuk fluor, di situ nomor atomnya 9. Konfigurasi elektronnya 27. Lalu dia akan menerima 1 elektron sehingga akan menjadi bentuk ion F
negatif F- atau fluorin min. Berikutnya oksigen. Oksigen memiliki nomor atom 8. Konfigurasinya 2, 6. Lalu dia akan menerima 2 elektron agar kulit luarnya berjumlah 8. Untuk mencapai kestabilan ya. Dari situ ion akan membentuk ion O-2 atau oksigen -2. Artinya oksigen menerima 2 elektron. Berikutnya ada nitrogen, memiliki nomor atom 7, konfigurasi elektronnya 2, 5 dan akan menerima 3 elektron sehingga akan membentuk ion N-3. Berikutnya subbab bahasan yang akan kita bahas yaitu macam-macam ikatan kimia. Pertama, ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dan non-logam dengan cara serah terima elektron valensi sehingga terjadi ion positif dan negatif yang berikatan dengan gaya elektrostatis. Misalnya pada logam 1A dan 2A. Kecuali untuk helium dan berium. Dengan non-logam 6A dan 7A. Yang kedua dan logam 1A dan 2A kecuali barium dan magnesium dengan H, hidrogen. Sini contohnya, maksud saya tadi H itu helium ya, hidrogen ya. Contohnya di sini pembentukan NaCl dari unsur natrium dan klorin dapat digambarkan dengan rumus elektron atau rumus Lewis. Dan itu struktur Lewisnya. Jadi Na itu kan memiliki konfigurasi nomor atom 1, Cl 7. Maka ketika maka NaCl struktur Lewisnya seperti tersebut, menjadi NaCl. Itu latihan soal untuk ikatan ion, bisa dicoba sendiri. Nah, kita berikutnya akan membahas ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi karena pasangan elektron ikatan atau PEI yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Dengan kata lain, satu atom menyumbangkan elektron valensi sedangkan atom yang lainnya tidak menyumbangkan elektron. Ikatan kovalen koordinasi diberi simbol atau lambang khusus yaitu anak panah. Jika biasanya ikatan kovalen kan dinyatakan dengan garis, tapi untuk ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan anak panah. Itu contoh pelambangan dalam ikatan kovalen koordinasi. Tanda panah menyatakan sumber pasangan elektron yang dipakai bersama. Ikatan kovalen koordinasi dapat terjadi antara suatu atom atau molekul yang memiliki pasangan elektron bebas atau PEB dan sudah mencapai konfigurasi oktet dengan atom atau molekul lain yang membutuhkan 2 elektron dan belum mencapai konfigurasi oktet. Proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Sama halnya dengan dua jenis ikatan kovalen lainnya, yaitu ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. Untuk memahami proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi juga dibutuhkan struktur Lewis. Jadi kita akan menggunakan struktur Lewis. Struktur Lewis dapat digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan ikatan kovalen koordinat atau koordinasi. Yang berikutnya ikatan kovalen polar. Jika dua atom atau diatomik yang berbeda berikatan kovalen, maka molekulnya memiliki kutub positif dan negatif atau disebut polar. Hal ini diakibatkan karena adanya momen dipol. Momen dipol ialah perkalian jarak ikatan antara atom yang berikatan dengan perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan. Makin besar momen dipolnya, makin polar senyawanya. Molekul polar memiliki bentuk molekul atau struktur ruang yang tidak simetris. Atom yang keelektronegatifnya besar tidak berhimpit dengan atom yang keelektronegatifannya kecil, sehingga seakan-akan molekul tersebut bermuatan. Itu ciri-ciri ikatan kovalen polar, yaitu pertama senyawa poliatomik simetris yang memiliki atom pusat berpasangan elektron bebas atau PEB, selalu polar. Yang kedua, hal ini karena pasangan elektron bebas lebih kuat dibanding pasangan elektron ikatan atau PEI sehingga menimbulkan elektronegativitas yang besar. Beda nilai elektronegativitasnya yaitu kurang dari sama dengan 1,7. Berikutnya ikatan kovalen nonpolar.
Ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar yaitu yang pertama, untuk molekul diatomik yang sama selalu simetris dan selalu nonpolar. Hal ini karena elektron ikatan tertarik kedua arah dengan kekuatan tarikan atau elektron gravitivitas yang sama besar. Contohnya H2, di situ strukturnya simetris. Yang kedua, molekul simetri poliatomik yang memiliki atom pusat tanpa elektron bebas atau PeB dan selalu nonpolar. Contohnya CCl4, BCl5, dan CH4. Di situ terdapat struktur Lewis dari CH4. Dia tidak berbentuk simetris karena dia memiliki sebuah atom pusat yaitu C. Yang ketiga, memiliki momen dipol sama dengan 0. Jadi nonpolar momen dipolnya sama dengan 0. Tapi kalau polar itu besar, jadi bisa lebih dari 1. Untuk sifat fisik ikatan kovalen nonpolar berikut sifat fisiknya. Untuk wujud zatnya, bentuknya itu padat. Untuk kelarutan dalam air, dia tidak larut. Untuk daya hantar listrik larutan, dia termasuk isolator. Titik lele dan titik didih, dia rendah. Pada contoh ikatan kovalen nonpolar yaitu pada molekul Cl2, pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke arah-arah atom yang berikatan. Hal ini dikarenakan antara dua atom Cl memiliki keelektronegatifan yang sama besar. Atau dengan kata lain, perbedaan elektronegativitasnya sama dengan 0. Karena Pi tertarik sama kuat, maka bentuk molekul pada senyawa Cl2 adalah simetris. Jadi ini gambarnya. Bentuk molekul HCl. Yang berikutnya, ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Contoh logam yaitu besi, seng, dan perak. Ikatan logam bukanlah ikatan ion atau ikatan kovalen. Salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori larutan elektron. Ciri-ciri ikatan logam. Atom logam memiliki sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Untuk kulit terluar atom logam relatif longgar sehingga terdapat banyak tempat kosong dan elektron bisa berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Berikutnya, mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami suatu delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa selalu berpindah-pindah dari satu atom ke atom lainnya. Yang terakhir, elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif pada logam. Perlu diingat bahwa ikatan logam adalah suatu kekuatan utama yang menyatukan atom-atom logam. Ikatan logam adalah akibat dari adanya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas atau PeB. Sifat-sifat logam tidak bisa dimasukkan dalam kriteria ikatan seperti ikatan kovalen maupun ikatan ion. Atom dari senyawa logam hanya mengandung 1-3 elektron valensi. Dengan demikian, atom tersebut tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Sifat-sifat logam yang pertama memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, berkilau, serta memantulkan cahaya, dapat ditempa, dan memiliki variasi kekuatan mekanik. Itu proses pembentukan ikatan logam. Pada ikatan logam terjadi proses saling meminjamkan elektron, hanya saja jumlah atom yang bersama-sama saling meminjamkan elektron valensinya atau elektron yang berada pada kulit yang paling terluar. Ini tidak hanya antara dua melainkan beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk dipakai bersama. Dengan demikian akan ada ikatan tarik-menarik antara atom-atom yang saling berdekatan. Jarak antara atom ini akan tetap sama, maksudnya bila ada atom yang bergerak menjauh, maka gaya tarik-menarik akan menariknya kembali ke posisi semula, dan jika bergerak terlalu mendekat, maka akan timbul gaya tolak-menolak karena inti-inti atom berjarak selalu dekat, padahal muatan listriknya sama, sehingga kedudukan atom relatif terhadap atom lain akan tetap. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang ikatan kimia dari saya. Apabila ada kesalahan penyampaian materi, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.